Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 3 izin mengambil video untuk wawancara tugas P5. Ya, silakan dengan senang hati. Kenalkan, nama saya Satrio dari Ya. Teknik Mesin 2. Perkenalkan, nama saya Arya Fatimah Rizky dari Teknik Mesin 2. Nama saya Satria Utama Putra dari Teknik Mesin 2. Oke, terima kasih perkenalannya. Terus? Pertanyaan pertama, Bu. Ya. Ibu bisa menjelaskan nama Ibu sama mungkin rumah Ibu. Oke, perkenalan dulu. Terima kasih sebelumnya untuk kelompok dari kelas 10 TM2. Saya Wulan Anggraini SPD, sebagai guru BK SMK Negeri 1 Adiwarna. Alamat rumah saya di Slawi. Kebetulan nampunya itu di kelas 10 TM1 2 dan 3, kemudian kelas 11 TM1 dan 2 dan 3 juga. Begitu, demikian saya biasa dipanggil Bu Wulan. Oke. Jadi Ibu di sini sebagai guru apa, Ibu? Oke, saya sebagai guru bimbingan dan konseling di SMK 1 Adiwarna. Negerinya itu ada 6 kelas. Nah, kelas yang pertama itu ada di tingkat kelas 10, megangnya TM, teknik mesin 1, 2, dan 3, kemudian di kelas 11, TM 1, 2, dan 3 gitu. Ibu sudah berapa tahun mengajar sebagai guru konseling? Oke, kalau di SMK 1 Adiwarna sendiri saya sudah hampir 1 tahun lebih sampai dengan sekarang. Sebetulnya kalau menjadi seorang guru sih profesinya sudah hampir selama 12 tahun, demikian Mas. Kira-kira apa sih, Bu, yang bisa membuat siswa-siswi itu bisa lebih rajin belajar? Oke, kalau misalnya ditanya, kira-kira apa Bu, motivasi apa Bu yang bisa membuat siswa-siswi di SMK 1 Adiwarna itu biar bisa rajin belajar Bu? Oke, sebetulnya kuncinya satu. Ketika kalian sudah memilih sekolah di SMK Negeri 1 Adiwarna atau biasa dikenal dengan SMK ADB, berarti kalian itu anak-anak yang pilihan yang bisa masuk di SMK ADB, patut disyukuri dulu nih. Kalian harus wajib bersyukur ketika banyak anak-anak yang pengen masuk ADB tapi tidak bisa. Ya, karena prestasinya, karena mungkin masuk ke jalur afirmasi ataupun zonasi, mereka tidak bisa dan tidak bisa masuk di SMK 1 Adiwarna. Kalian harus patut bersyukur, itu yang pertama buat motivasi diri kalian bahwa saya adalah anak pilihan. Karena rezeki saya bisa masuk di SMK ADB adalah rezeki dari Allah yang luar biasa. Karena masih banyak ratusan bahkan ribuan anak yang memang pengen masuk ADB itu tidak bisa. Itu motivasi yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, motivasi yang kedua itu kalian harus pandai untuk belajar selalu disiplin dan bertanggung jawab ketika sudah bisa menjadi siswa, bahwa segala peraturan yang ada di SMK 1 Adiwarna itu wajib diikuti dengan baik. Kenapa? Karena kalian sudah menjadi keluarga besar SMK 1 Adiwarna, yaitu menjadi peserta didik atau sebagai siswa di kelas 10 di tingkat kelas 10 atas jurusan teknik mesin 2 kan, seperti itu ya. Jadi kalian harus bisa belajar itu di sini, mengikuti peraturan-peraturan yang ada. Dan satu nih pesannya, semua itu tidak luput dari kesadaran diri kalian sebagai siswa. Ketika sudah berusaha untuk belajar dengan baik karena punya rasa sadar bahwa saya itu disekolahkan orang tua untuk belajar, pasti itu akan termotivasi dengan sendirinya bahwa saya punya semangat untuk belajar lebih giat lagi. Itu seperti itu Mas. Nah, kira-kira ada nggak sih, Bu, yang bikin siswa-siswi itu bikin males belajar gitu, Bu? Oh, itu pasti banyak sekali. Ya, di era 4.0, 5.0 seperti sekarang, generasinya generasi Gen Z ya, generasi Z seperti sekarang ini, sebetulnya anak-anak itu cenderung secara moralitas, kemudian secara karakter itu sebetulnya masih perlu banyak belajar dan ditingkatkan lagi untuk menjadi seorang pribadi yang lebih baik lagi. Kenapa? Karena pengaruh teknologi zaman sekarang itu menjadi sebuah dilema ya, apalagi kita sebagai seorang pendidik yang ada di pendidikan, sebetulnya banyak sekali plus minusnya. Ketika kalian sudah belajar untuk pegang HP ya, karena eranya sudah pakai IoT semua ya, Internet of Things ya, itu kan sebetulnya sudah meranah ke
dunia teknologi. Ketika kalian sudah belajar untuk pegang HP yang speknya tinggi, main game, main Mobile Legends dan lain sebagainya, seperti itu, kalau misalkan tidak dikontrol dengan baik, itu pasti akan berdampak buruk buat diri kalian sendiri. Contoh, rasa malas keluar, ya. Kemudian untuk belajar tidak termotivasi dengan baik, tugas sering diabaikan. Karena apa? Game terus tanpa mengenal waktu. Itu adalah sebuah dampak ketika kalian banyak sekali muncul permasalahan di dalam diri kalian sendiri, rasa malasnya itu muncul. Akhirnya pembelajarannya di sekolah itu juga berpengaruh seperti itu. Nah, ini kan berhubung tugas dari P5. Ya. Ini mau tanya Bu, Ya. nah, manfaat dari P5 untuk peserta didik baru itu apa ya Bu? Oke, mungkin saat sekarang belum dirasakan, tapi paling tidak dengan adanya contoh nih, kita wawancara, kita bincang-bincang seperti ini, kan pasti ada manfaatnya. Satu, kenal dengan guru. Yang kedua, meningkatkan rasa percaya diri. Ya. Yang ketiga, tanggung jawab dengan tugas yang diberikan. Yang keempat, disiplin diri. Ya, bagaimana caranya biar saya disiplin? Disiplinnya bagaimana? Contoh dengan menerapkan budaya positif yang ada di SMP 1 Adi Benar, ketemu dengan guru, senyum, salam, sapa, sopan dan santun seperti itu. Kemudian dengan cara bagaimana lagi, ya, biar saya itu tahu manfaat dari P5. Contohnya misalkan yang tadinya tidak tahu apa sih itu P5, ya, sekarang bisa tahu dan mengenal yang tentunya dengan P5 itu seperti karakter yang baik, karakter yang tidak baik, itu kan ada temanya masing-masing. Jadi sebetulnya ya salah satu manfaatnya adalah meningkatkan kepercayaan diri kalian untuk mengikuti program dari P5 yang tadinya mungkin tidak kenal dengan warga sekolah, jadi kenal dengan warga sekolah, dengan teman-temannya kalian antar jurusan juga saling kenal. Nah, itu kan salah satu manfaatnya dari P5 ya, seperti itu. Dan juga bisa meningkatkan kesadaran diri ya dalam diri kalian. Biar apa? Biar memiliki kebiasaan-kebiasaan yang baik ke depannya. Seperti itu. Nah, pertanyaan terakhir Bu, Ya. apa sih kesan dan pesan Ibu dari kegiatan P5 ini? Oke, kesan dan pesannya. Kesan saya luar biasa ketika anak-anak mampu untuk izin kepada guru yang tadinya tidak kenal, ya, untuk menjadi sebuah narasumber. Itu kalian harus izin, punya rasa percaya diri. Ini kesannya tentunya sangat baik, ya, dan sangat mengapresiasi ketika memang ada para fasilitator dan juga para koordinator dari P5 ya, yang sudah memberikan tugasnya. Luar biasa ketika kalian mampu untuk mengikuti kegiatan P5 ini dengan baik, ya. Tentunya karena dengan adanya karakter baik dan karakter tidak baik atau kurang baik, di sini saya berpesan bahwa ada 3 kata aja ya, yang memang nantinya kalian bisa mengaplikasikan kepada kehidupan sehari-hari kalian. Contoh yang pertama, ketika kalian akan meminta tolong atau apapun itu harus dengan kata tolong. Mau nyuruh siapa, mau ngambil apa, misalkan dengan nyuruh itu dengan kata tolong. Kemudian yang kedua itu dengan kata maaf ketika kalian belajar untuk meminta maaf saat melawan kesalahan. Ya, wajib hukumnya ketika kalian melawan kesalahan berarti harus minta maaf. Itu harus gentle, mengaku sebuah kesalahan. Ya. Kemudian yang ketiga itu rasa terima kasih. Dan itu bisa diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari kalian, dalam keluarga, dengan orang tua, dengan teman. Contoh misalkan kepada ibunya nih atau kepada bapaknya, Pak, Bu, saya minta tolong, jangan sampai saya lewat tidak atau bangun kesiangan, barangkali saya bangun kesiangan, tolong dibangunin. Itu dengan minta tolong. Kemudian setelah sudah maaf, gini, terima kasih sudah dibangunin, kayak gitu ya. Yang kedua, jangan sampai berhadapan dengan orang lain atau dengan guru, dengan orang yang lebih tua dengan kata-kata aku. Pakailah kata-kata saya, ya. Itu. Kemudian tolong rubah sikap dari yang tadinya di SMP itu kalian masih kurang baik, ya, selengean, kemudian masih tidak mengikuti aturan. Di sini ditingkatkan lagi untuk disiplinannya dan juga mengatur peraturan. Demikian pesan-pesannya yang luar biasa anak-anak kelas 10-nya yang sekarang P5-nya ditingkatkan. Sukses terus buat kalian semua untuk mengikuti pembelajaran di SMP 1 Adi Benar. Terima kasih. Ya, terima kasih ya buat Bu Wulan sudah membantu tugas kami untuk membuat video wawancara tentang P5. Ya, sama-sama. Terima kasih. Oke.